Silakan. Ini pertanyaan biasa ini diucapkan ini. Silakan tunjukkan. Coba. Ya, saban. Mana? Siapa yang melihat Bapak? Oh, itu melihat Bapak, dia melihat aku gitu. Nah, Bapak disunat pada hari ke-8. Please, cukup percaya iblis aja kau itu. Mana? Sabar dulu. Alamak. Ayo, pusingkan kau kan? Mati akal kan kau, ha? Enggak, belum lagi selesai. Di mana Roh Kudus mengajarkan menyembah anak orang? Iya, sabar. Matius Yohanes 14 nomor 9, bro. Ini dia. Jadi Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai apa tipuan iblis apa lagi yang ingin kau permainkan? Mulai ini panjang, sangat jelas gitu loh. Sampai 31 di situ. Mana 31-nya justru mengatakan apa di situ? Jangan langsung 31. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dengar dulu. Mana Roh Kudusnya mana? Kita luruskan dulu. Yang pertama, Kau ingin membengkokkan ini pasti. Ketika Filipus katakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada dia, sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ia menandakan dirinya setara dengan Bapa. Kudusnya mana? Itu yang pertama tuh. Saya minta Roh Kudus. Anda jangan lari-lari nanti. Kamu lari-lari aja lah. Apa lagi? Pelan. Oke, masuk kita ke Roh Kudus ya. Ini dia. Ayat 17 itu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi yang diam di dalam saya itu Roh Kudus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia di situ siapa? Tunggu. Tunggu dulu, sabar dulu. Belum selesai saya masih. Caca ini anak. Siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini perintahnya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku, dan aku akan mengasihi dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke. Mana perintahnya? Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana? Tunggu dulu, sabar dulu. Tadi sudah dengar itu dipanggil oleh yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat dia, menerima dia. Bertanya, tunjukkanlah Bapa itu. Dia Yesus itu barang siapa memegang perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa. Sekarang pertanyaannya, mana perintah Yesus? Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana? Anda kan mengatakan Roh Kudus. Mana dalilnya? Kita masuk ke Roh Kudus ini. Silakan. Matikan mikrofon saya. Silakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini mengajarkan, mengingatkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, mana perkataan Yesus sembahlah aku mana? Perkataan Yesus, jangan lu ada sama lari ke sembah-sembah. Pernyataan Yesus bahwa dia adalah anak Allah, anak yang memiliki hidup sendiri. Anak Allah. Dia adalah juru selamat, penghapus dosa manusia. Itu kesaksian kamu. Yang saya tanya kesaksian Yesus. Kesaksian Yesusnya mana? Menyembah dirinya itu mana perintahnya? Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya sebagai juru selamat, penebus dunia ini, dan juga memiliki hidup. Itulah yang saya katakan, cuplis. Cukup percaya iblis. Mana dalilnya? Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu.
Dan Apa yang akan dikatakan Yesus dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mana mana perkataan Yesus? Mana perkataan Yesus sembah aku? Mana? Lu ngerti gak sih bro, ini sama moderator ini, lu ngerti gak sih pertanyaannya Bang Juma? Ngerti gak? Anda jangan letter-let lah. Ya. Coba laku bukan begitu. Dengarkan saya, anak-anak murid, dengarkan. Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu bukan dari diriku sendiri. Yohanes 14:8 itu datang. Tunggu, dengarkan saya Yesus dulu. katakan Yesus Dengarkan dulu, cuplis. Dengarkan dulu ya orang bicara, gantian. Aku Yesus berkata kepadamu, aku bukan berkata-kata dari diriku, tetapi Tuhan yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Di data nomor 50-nya apa yang dikatakan? Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Perintah siapa? Tanya samamu. Perintah siapa? Itulah bahwa memperkenalkan bahwa dia adalah juru selamat dunia. Enggak, saya tanya dulu. Yesus mengatakan, Yohanes 12 nomor 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu dosa dunia, dosa Anda. Itu imanmu, cuplis. Itu imanmu dari Paulus, dari iblis. Itu dari iblis. Ini dari Yesusnya yang kita tanya, itu dari Yesusnya mana? Kau akan dituntut oleh Roh Kudus. Nah, ini mah gereja dipakai ini anak ini. Nggak nyambung. Yohanes 12 nomor 50. Udah, turunin. Kalau sudah kerasukan roh setan begini, turunin aja. Sebelum turun, saya tanya dulu dia, dengerin pertanyaan saya ya. Bro, dengerin dulu ya. Siapakah sebenarnya Tuhanmu? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Tunjuk salah satunya, siapa Tuhanmu di situ? Saya ulang ya. Siapakah sebenarnya Tuhanmu? Diam dulu, Gong. Siapakah sebenarnya Tuhanmu? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Silakan dipilih. Itu bukan pilihan berganda itu, kebaca gitu. Enggak mau dia. Iya. Jawab aja lah. Kok susah amat sih Bang. Anda nggak paham. Jadi saya capek seperti ini aja Bang Juma nggak paham dari tadi. Udah kau turun aja, turun. Kau ke gereja, cipok pantat pendeta. Tentang Yesus, pantat kirinya, pantat kanannya, kau cipok. Karena kau nggak bisa diskusi. Kau nggak bisa diskusi. Saya katakan skema Anda itu. Kau turun aja, kau ke gereja jilat anus pendeta, udah selesai. Biar otakmu itu bisa segar. Waduh. Coba Agung saya tanya dulu, Gung, siapakah sebenarnya Tuhanmu, Gung? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Siapa Tuhanmu, Gung? Tanya lagi tadi udah dijawab kan? Siapa? Bapa, Yesus, Roh Kudus, Semuanya atau semuanya benar? Semuanya benar. Berarti Tuhanmu 3. No. Ketiganya adalah satu. Waduh Bang Juma, ketiganya adalah satu, digabung dia. Ya itulah ajaran cuplis. Cukup percaya iblis. Iblis yang ngajarin itu nggak mungkin. Yesus mengajarin. Yohanes 17 nomor 3. Ada berapa Tuhan menurut Yesus? Satu kan? Nah, lalu Yesus ketika Yesus mendudukkan Tuhan itu satu, Yesus mendudukkan dirinya sebagai apa di situ? Dia sebagai di sini Yesus itu ada sebagai apa? 3 kedudukan. Ya, cuplis. Kedudukan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai apa? Iya, memang Yesus itu ke dunia ini itu diutus sama Bapa. Betul itu. Nah, terus Yesus mau dikenal, Yesus itu mau dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, makanya itu dari saya tadi mau sebut Yesus itu dibagi 3. Ya, kedudukannya dibagi 3. Mana orang dibagi 3? Sebagai kedudukannya itu dibagi 3. Bentar, jangan diputus dulu.
kedudukannya itu dibagi tiga, yaitu dia itu turun ke dunia ini diutus oleh Bapa, dia itu sebagai raja, dan dia itu sebagai imam. Itu yang saya tahu. Aduh, sudahlah. Kalau Kalian itu umat cuplis. Cukup percaya iblis. Jelas-jelas sekali loh di situ. Hidup kekal itu mengenal Yesus itu- Bapa satu-satunya Tuhan, Yesus itu dan mengenal setara Yesus dengan Tuhan. yang Engkau utus. Yesus itu ingin setara dikenal dengan sebagai apa? Yesus. Yesus mau dikenal sebagai apa? Tuhan, Di mana? Mesias. Udahlah Bang Andi. Udahlah. Sama Mesias lagi. Yesus mau dikenal sebagai Mesias. Yesus Kenapa dikenal disembah kalau gitu? Kenapa sebagai disembah? Ya, sebagai Tuhan. Di mana dalilnya Yesus mau dikenal sebagai Tuhan? Di mana Yesus mau dikenal sebagai Tuhan? Oke, kita buka dalilnya. Ya, silakan. Ayatnya ada di Di mana? Di mana? Di gereja. di dalam Di mana? Alkitab. Dalam Alkitab, Yesus dalam surat kabar itu yang datang dari setara. Belanda. Alkitab. Setara. Yesus itu dikatakan di dalam Alkitab itu setara dengan Tuhan sendiri. Ya, kalau setara berarti dua Setara. Tuhan. Berarti dia punya Berarti dua Tuhan dong. Kalau bukan setara. dua Tuhan. Lah, Nah, begini maksudnya. tadi itu katanya ya. setara. Kalau setara itu berarti ada dua Iya, yang setara. Konsepnya Nah, itu setara berarti sama, ada berapa? Ya, konsepnya itu Setara sama. ada berapa di situ? Setara berarti ada berapa? Kan tadi udah disebut. Iya, setara itu ada ketiganya berapa? ada satu. Iya, setara itu ada berapa? Satu. Ya. Cuplis, Dua. cuplis. Aduh. Berarti Tuhan Kristen ada berapa? Tuhannya Kristen ada berapa? Satu. Iya. Sakit. Inilah yang Kalau dikatakan kita bahwa pakai logika, Kristen itu memang kalau kita kerasukan pakai roh setan. logika, ya kita pakai Ya. Dan itu akan menjadi musuh kita kalian. Itu pakai Yesus yang logika, kalian pakai sembah itu akan dua. menjadi musuh Sebenarnya kalian. bisa tiga. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Oke? Setan menjanjikan janji-janji, memberikan janji-janji kepada Kristen. Dan setan membangkitkan angan-angan kosong Kristen. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan Contohnya belaka seperti kepada apa? mereka. Nah, tadi Anda mengatakan Yesus dan yang mengutus Yesus setara. Berarti kalau setara itu minimal dua. Nah, sekarang giliran ditanya, Yesus, Tuhan kamu ada berapa? Satu lah. Yang tadi setara itu berapa? Inilah yang dikatakan menjanjikan angan-angan kosong, membangkitkan angan-angan. Ini angan-angan semua nih, sama seperti yang kabur tadi, yang di-kick dari sini sudah berapa oten yang kita kick di sini. Mereka itu berbicara berdasarkan angan-angan, bukan berbicara mengenai pengakuan Yesus. Yesus mengatakan apa, kalian mengangan-angankan Yesus seperti apa? Bicara pakai data. Kan pakai data. Justru bukan data-data itu yang membuat Anda berangan-angan. Yesusnya berkata apa? Kalian mengangan-angankan apa? Terus kalau Yesus- nggak berangan-angan, gimana? Menurut Nah, sekarang begini. Yesus ingin dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yesus itu dikenal sebagai apa? Untuk mendapatkan hidup yang kekal. sebagai raja. Alamak. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai Utusan, iya. ya, utusan. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus harus didudukkan sebagai rasul, utusan. Betul? Kan tadi sudah saya bilang, Yesus itu bukan hanya utusan saja, melainkan dia itu raja,
Tetapi dia itu kan gini. Dijelasin sedikit ya. Ini Agung yang pernah ngaku mualaf kan ya? Iya. Waduh, orang sakit. Mualaf balik lagi karena takut sama istrinya. Oh, ada istrinya. Ya udah, lanjut. Ada istri. Nah, yang datang itu dulu takutnya takut kabur lagi. Ini bunda ini siapa? Muslim apa? Muslim dia. Oh ya sudah lanjut. Waduh, gimana ini Agung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu itu dia udah tersadarkan Yesus itu utusan, bersyahadat. Beberapa hari kemudian dia telepon saya, bahkan keluarganya nelpon saya. Andi, kau jangan paksa anak saya, keluarga saya mualaf. Loh, siapa yang maksa begitu? Akhirnya Agung kembali lagi karena takut sama keluarga. Jadi balik lagi ke Kristen gitu. Masuk lagi dalam barisan roh jahat berarti. Nah, itu dia. Wah, sudah bagus-bagus keluar dari lingkaran setan, masuk lagi dalam lingkaran setan. Nah, jadi cuplis lagi. Coba. Cuplis lagi dia. Cukup percaya iblis. Ya. Aduh, parah. Janganlah kayak begitu. Syukran Bunda. Janganlah kayak begitu. Anda belepotan kan, Anda menjadi saksi. Betapa banyak orang Kristen yang saban hari kita tanya, roh apa yang membimbing Anda menyembah Yesus? Apa jawabannya? Roh Kudus. Diminta dalilnya, apa yang ditunjukkan? Yohanes 14. Loh, justru dalil-dalil pengakuan Yesus itu yang menampar Anda semua. Ayo dong. Nah, maka itulah Maka dari itulah. itulah kita harus kita membahas satu persatu. Kita Iya. mengenal siapa Oke. roh itu siapa, Yesus itu siapa. Nah, sekarang permasalahannya gini. Jika kita ngerti Permasalahannya gini. Yang mengetahui siapa Yesus sendiri atau Anda? Yesus sendiri. Kalau kita sebagai orang Kristen ya Bang Suma ya, kita itu percaya bahwasannya dia itu dibagi menjadi 3. La ilaha illallah. Sabar, jangan potong dulu, sabar. Kita jelasin. Dibagi 3. Apanya yang dibagi 3? Sebagai roh, iya. Dia itu sebagai anak, iya, karena dia diutus. Terus satunya apa ya? Lupa lagi satunya. Iya ampun. Pisang yang diulek dibungkus daun pisang, lalu dikukus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebenarnya itu ketiganya itu satu hakiki, satu hakikat. Oh, Di gitu. dalam Alkitab itu banyak yang mengatakan Yesus itu diutus ya Bang Suma ya. Baik. Sekarang saya Iya, tanya, Yesus dia. kemanusiaan Yesus itu hakikatnya apa? Hakikatnya kan sebenarnya di dalam Alkitab itu juga menuliskan bahwasanya Tuhan tidak bisa dilihat. Enggak, dengan bukan itu yang saya kasat mata, tanya. ya kan? Yang saya tanya, manusia Yesus ini, kemanusiaan Yesus ini hakikatnya apa? Untuk menyelamatkan orang yang terhilang. Benarkah Saudara Agung lulusan Untuk S2 teolog? Iya. Oke, sebagai lulusan S2 teologi, saya tanya, jasadnya Yesus, nonotnya, kakinya, kepalanya, giginya, pusatnya, lambungnya, ususnya, anusnya, itu hakikatnya apa? Ya ada hakikatnya sih. Ya udahlah, ampun aku. Cuman dia tuh hanya sebagai Tuhan. diutus di dunia ini. Ya Tuhan. Ini kelihatannya roh yang merasuki Anda ini adalah roh yang dulu juga merasuki siapa? Firaun. Yang gagal lah. Iya, Gong. Gua masih waras. Iya, serius. Gong. Kamu itu debater lawas loh dari dulu, udah berubah sampai sekarang, udah ada peningkatan. S2 loh.
Iya. Hmm. Masih Jangan-jangan ada Agung, debat jangan-jangan tapi kan saya nggak lama. jangan-jangan Agung Saya yang sama ngajarin Paku. teolog bom-bom. Bukan, kalau itu bukan saya. Oh, Kalau karena dia logika mengaku saya punya dengan dosen Pak bernama Bowo Agung. beda. Bukan. Benarkah Bukan. Agung Nama ini Agung S2? udah banyak soalnya. Ha-ha. Benarkah Agung ini S2 yang sering menginjili ayam, tikus? Benar ya? Jangan dibahas. Hah? Tidak apa-apa. Jangan dibahas sudah. Teman-teman kita udah pada tahu bahwa Pendeta Agung ini memang spesialis penginjilan hewan-hewan. Betul ya? Ya kan? Gung? Agung? Gung? Jadi teman-teman, menurut Iya. Ha-ha. Hmm. Yang mana yang lebih berat diinjilin antara ayam dan kucing? Jangan bahas itu. Aku lagi mas bahas itu. Ya nggak apa-apa, supaya teman-teman Kristen juga paham bahwa satu-satunya pendeta di Indonesia yang menjalankan perintah Yesus itu hanya Pendeta Agung. Karena Yesus mengatakan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Betul? Betul? Iya. Nah, iya. Dan pendeta-pendeta lain hanya memberitakan Injil kepada manusia, karena manusia bisa memberikan perpuluhan. Tapi Agung ini ikhlas. Ini ilmu ikhlasnya tinggi. Dia menginjili kucing, menginjili tikus, menginjili ayam, menginjili buaya, menginjili singa. Tapi yang diinjili itu tidak membayar dia perpuluhan, tapi beliau masih tetap sampai hari ini menginjili. Bahkan kalau nggak salah informasi, Anda juga pernah menginjili seekor kecoa, betul? Betul, Bang? Bang? Benar kan? Ah, coba lihat. Jadi orang ini tanpa pamrih, dia tanpa pamrih. Kalau manusia kan, kalau manusia diinjilin wajar karena dibayar. Tapi Agung ini menginjilin tikus, kecoa, nyamuk. Itu kalau dia digigit nyamuk, dia injilin nyamuk itu. Coba tanya. Caranya coba. Gini Coba lah, Gung. tanya. Coba Kalau tanya. nyamuk datang ke pipinya, Gung. Nyamuk sayang, jangan kau gigit aku. Dengarkan kata-kata saya. Gitu ya, Gung ya. Sampai gemuk itu nyamuk gigit darahnya. Gung. Enggak bang, dia dulu kan mau menginjilin kita, gagal, pindah ke binatang nih. Tapi itu satu peningkatan. Kalau beliau ini kan lemas ngomongnya kayak gitu karena memang dia nggak nerima perpuluhan. Beda dengan Pak Bom-Bom. Andai kan bisa hidungnya, matanya berbicara, matanya pun berbicara. Kenapa? Perpuluhan lancar. Gitu. Dulu nggak gitu itu Gurundaya, sangar dulu dia itu. Siapa? Agung di WA dulu itu. Oh iya. Oh menjadi segini sekarang itu. Ya karena hari-hari dia menginjili binatang, Dek. Dan di sana dia tidak mendapatkan apa-apa, lemas dia. Untuk makan siang aja susah. Aduh Gung. Lucu. Tapi dia ampun banyak, Mak. Dia nggak bisa menginjili curut. Curut itu yang tikus kecil itu loh. Nggak bisa ditangkap katanya, sulit. Tapi kalau cicak tikus diinjilin, tikusnya loncat-loncat kayak gitu-gitu. Iya. Iya kan, Gong? Gong? Masih ingat nggak? Udah Masih ingat nggak? lembek, sinyalnya merah lagi. Aduh. Masih ingat nggak ketika nginjilin tikus waktu itu? Tikusnya lari-lari lah. Masih ingat nggak? Gong? Tapi dia nggak berani kemarin. Kamu berani nggak injilin harimau lapar? Katanya dia. Waduh, itu saya belum ada ilmunya katanya. Takut dia yang dimakan. Waduh. Kok ada begini semua ya? Aduh. Ya itu karena pengaruh roh jahat itu, apalagi. Kalau bukan roh jahat ya tidak mungkin mengantarkan mereka aneh kayak gitu. Kita malah sambendra. Turun lagi dia, kenapa tuh? On off. Gua nggak bisa ngebayangin orang ini loh. Bener-bener udah nyata di depan mata, masih diingkari. Cuplis bener. Apanya? Cuplis.
Ya udah, saya isi sedikit untuk teman-teman yang sudah. Ini Daeng, tadi yang hilang itu. Siti, nah. Ini Tina siapa? Tina, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Anda Kristen apa Oten, Bang? Kristen. Iya, Kristen. Ada yang tidak ingin ditanyakan, silakan. Yang saya pertanyakan begini saja, Pak. Apa itu? Kenapa itu selalu kita bawa konten itu masalah agama Kristen? Oke. Di mana kekurangannya dan di mana eloknya kita membahas Alkitab atau Injil ini? Oke, kita jawab ya, Bang ya. Ya, siap. Oke, silakan Bang Juma. Iya, yang pertama, karena yang kami tahu penjajah itu mewariskan agama Kristen. Lalu setelah penjajah kembali ke negaranya, Kristen yang ada di Nusantara mengajarkan kepada kita bahwa agamanya adalah ajaran kasih. Itu menarik untuk kita buktikan, karena setahu kita agama yang diwariskan penjajah itu pasti mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Tapi kok penganutnya mengatakan agama mereka itu agama baik? Setelah kita kaji, ternyata memang nggak ada kebaikan di sana. Kenapa? Karena antara penganutnya dan kitabnya sendiri itu bertentangan. Antara Yesus dan orang Kristen itu bertentangan. Antara Bapak dan orang Kristen itu bertentangan. Bahkan orang Kristen dengan otaknya sendiri bertentangan. Maka menarik untuk kita bahas. Itu. Yang kedua, agama Kristen kemudian sebagai agama yang diwariskan oleh penjajah itu di dalam kitabnya penuh dengan istilah-istilah Islam. Bayangkan aja tuh, Anda masuk, Anda menyebut kitab Anda yang dari barat itu dengan sebutan Alkitab. Buka halaman pertama, muncul nama Allah di sana, muncul nama Nabi, muncul nama Rasul, muncul semua istilah-istilah Islam di dalam. Maka Bible sendiri yang menantang dirinya untuk kita bahas, karena mengambil istilah-istilah Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ajaran Kristen itu diperintahkan untuk diberitakan kepada seluruh makhluk, termasuk diberitakan kepada Islam. Nah, begitu kemudian diberitakan kepada Islam, Islam bereaksi dong. Islam bereaksi dong. Masakan kita mau seperti sapi yang dicucuk lubang hidungnya ikut-ikut aja? Enggak dong. Ketika dikatakan bahwa beritakanlah Injil, barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Begitu kami diberitakan Bible kepada kami, ya kami pasti bertanya, ini apa? Ternyata kami umat Islam lebih paham produknya Kristen daripada Kristen itu sendiri. Jadi penjajah datang menawarkan sebuah agama. Begitu agama itu datang, itu kan produk barat. Sebagai produk, ya tentu kita harus tanya, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ternyata orang Kristen tidak lebih tahu daripada kami umat Islam. Artinya umat Islam lebih punya potensi, lebih punya kapasitas menjelaskan Bible daripada Kristen itu sendiri. Yang ketiga, orang-orang Kristen ini merasa dirinya paling benar, sehingga melakukan gerakan kristenisasi untuk mengkristenkan umat Islam. Nah, tidak mungkin kami membiarkan itu terjadi. Mereka mengkristenkan orang dengan menggunakan Bible. Maka alat yang mereka gunakan kami pelajarin. Oh, ternyata keliru. Cara mereka memahami senjatanya mereka itu salah. Contoh, di dalam Bible mengatakan Yesus itu hanya utusan Tuhan berdasarkan kesaksiannya. Tetapi Kristen mengajarkan sebagai misionaris kepada umat Islam, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Di mana coba kebenarannya? Yesus mengatakan aku adalah utusan Tuhan. Misionaris mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Coba, orang berakal mana yang mau dikibulin dengan itu? Yang terakhir kemudian, kitab suci Al-Quran membahas tentang kitab-kitab terdahulu, membahas tentang orang-orang kafir, membahas tentang sembahan-sembahan orang kafir. Berarti ketika kami membahas Kristen, membahas Bible, membahas Yesus, itu sama dengan membahas isi Al-Quranul Karim.
yang terakhir. Kenapa kita berdialog seperti ini? Supaya menghindari adanya pemahaman yang tabu tentang Kristen yang bisa menjadikan perpecahan antara anak bangsa. Umat Islam sudah tahu, oh Kristen itu begini. Jadi reaksi umat Islam ke depannya ketika ada permasalahan yang terkait dengan dua agama ini, umat Islam santai karena mereka umat Islam sudah pada tahu, oh kita maklumi aja karena mereka ini adalah cuplis. Kita maafkan saja karena mereka ini cuplis. Tinggalkan ketika mereka membahas Al-Qur'an, tinggalkan. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak paham. Jangankan paham Al-Qur'an, paham Bible aja Kristen itu kagak. Mereka hanya mengimani, mereka hanya mempercayai, mereka hanya berangan-angan, mereka hanya dijanjikan dengan janji-janji yang tidak jelas. Contoh, siapa yang menjanjikan keselamatan di dalam Kristen dengan menyembah Yesus? Kristen tidak akan pernah bisa sanggup menjawab dengan mengatakan yang menjanjikan surga adalah Yesus. Tak ada janji surga dari Yesus untuk Kristen. Yang ada janji neraka untuk untuk Kristen dari Yesus. Dan itu dalilnya lengkap di Bible itu sendiri. Sekira begitu, Bapak Tina. Silakan. Dibuka mic-nya, Bang. Silakan Pak Tina ditanggapi, Bang. Aduh, ke-mute itu. Halo. Tuh dibuka, Bang. Tuh diterima, Bang, dibuka. Pak Tina. Halo. Ya, silakan, Bang, ditanggapi, Bang. Yang mengkristenkan umat muslim itu di mana? Udah itu yang kedua. Saya rasa kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini aman-aman aja kok. Tidak ada. Ibaratnya seperti dari Kristen pun yang masuk muslim, ya kita aman-aman. Yang dari muslim itu kan kepercayaan ini kan pribadi masing-masing. Nah, ngapain kita bahas-bahas masalah buku Alkitab? Itu yang saya apakan sama Pak Juma itu. Ya, kita bahas Bible itu karena di dalam Bible itu mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Harusnya Yesus itu diberitakan Yesus itu anak dewa. Itu baru betul. Kenapa larinya ke anak Allah? Nah, terus yang kedua, kitab Anda itu bukan Alkitab. Harusnya Bible. Bible itu apa? Buku. Harusnya buku Kristen atau buku Paulus atau apalah artinya. Jangan bawa-bawa nama Alkitab. Karena kalau tidak ingin berdiskusi, rahasianya cuma satu. Tanggalkan semua istilah-istilah Islam di dalam kitab Kristen. Maka tidak ada diskusi lagi. Anda akan bernyanyi, kami adalah penyembah anak-anak dewa. Kami menuhankan anak Theos, yaitu Yesus Kristus. Apa hubungannya dengan kami? Nggak ada. Tapi selama ini kan jelas, Yesus adalah anak Allah. Kenapa anak Allah? Karena diambil kata Allah itu dari kata Allah. Allah itu diambil dari Al-Quran. Dimasukkan ke dalam Bible, disembunyikan identitas Allah itu dengan disebut Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Disembunyikan identitas Allah ini yang adalah Allah dengan disebut Allah. Itu penghinaan, itu penghujatan terhadap umat Islam. Kalau Anda mengatakan damai-damai saja, itu karena umat Islam itu rahmatan lil alamin. Coba mau enggak kami umat Islam mengambil istilah Yesus, kami masukkan ke dalam Al-Quran. Setiap Al-Quran menyebut sapi, maka sapi itu kami ganti dengan sebutan Yesus. Lalu kemudian berjalanlah Nabi Musa bertanya kepada kaumnya, binatang apa yang hendak Tuhanmu perintahkan kepada kami? Binatang Yesus. Warnanya apa? Bulu warnanya warna apa? Warna kuning. Jantan atau betina Yesusnya? Jantan. Nah, kira-kira terpukul enggak, tersakiti enggak umat Kristen tuh? Hanya orang gila yang tidak tersakiti. Nah, tapi umat Islam berdalih, yang menggunakan nama Yesus pertama kan bukan ente, lagian di asalnya kan bukan Yesus, tapi Yosua. Ayo. Kalau di kami mengatakan Yesus itu sama dengan sapi, kalian mau apa? Itu kitab kami.
Nah, sekarang sama. Kalian menggunakan kata Allah, lantas berdalih, ya Allah bagi kami itu adalah gelar, bukan nama pribadi. Nah, itulah yang biasa saya sebut nenek mulkiper. Kenapa damai menurut saudara? Ya karena umat Islam itu sabar. Umat Islam sayang, cinta kepada kalian. Coba kalian yang mengalami hal yang kami rasakan. Seperti tadi, kira-kira Kristen diam-diam nggak ketika kami katakan sapi namanya Yesus? Diam nggak Kristen itu? Tiba-tiba, hah? Kami menyebut nama kafir aja kalian kepanasan kok. Apalagi menyebut nama sapi. Di dalam hadis ceritakan, ada beberapa Yesus yang disembeli pada Idul Kurban. Nah, mampus. Mau enggak kalian terima itu? Hah? Pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Tuhan. Siapa yang dimaksud Tuhan lahir? Anak Allah katanya, anak Allah. Alamak, sabar sekali umat Islam ini. Ya. Yang mati lagi dibunuh, ditombak itu anak Allah katanya. La khala wala quwata illa. Padahal Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakkan, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kata Allah diambil dan dikatakan beranak dalam Al-Quran, di dalam Bible. Tega kali kalian itu. Tega. Andai kalian yang mayoritas, apakah Indonesia akan aman? Itu dulu. Kalau kalian mayoritas, apakah aman Indonesia ini? Saya kira itu pertanyaan saya, karena di sini hujan, ya hujan, kayaknya alam berduka nih ya, disebabkan karena banyak manusia yang menyembah kepada sesama manusia. Silakan diambil alih sahabat-sahabat yang lain. Silakan Pak Tina ditanggapi dulu. Pak Tina, itulah alasannya, itulah sebabnya, ya kami harus meluruskan Bang. Ya. Dan itu pun kita bahas kalau ada Kristen di sini. Kalau nggak ada Kristen yang naik, ya enggak, kita nggak boleh menolong. Ya. Tapi sekali-kali atau ya memang kontinu sih kita harus kritik LAI itu. Yang berbungkus Islam, ya isinya bukan ajaran Islam, tapi terbungkus Islam, bahkan menista, yang mempergunakan istilah anak Allah itu. Padahal di dalam Islam itu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Malah mereka meminjam kata Allah, ya anak Allah lagi kan. Ini kan memicu umat Islam untuk meluruskan. Untung kita masih pakai beradab. Untung kita menyampaikan secara baik-baik. Coba kalau kita tidak bisa menahan emosi kita. Justru Anda harus bersyukur umat Islam sudah dinista tapi masih sabar gitu. Nah, mestinya orang kayak gini kan orang mestinya introspeksi diri dong. Introspeksi diri LAI ini. Kenapa masuk di Indonesia itu ya tidak sebagaimana ciri khasnya, jati dirinya gitu loh. Kita tuh orang Kristen tuh punya jati diri tersendiri. Ya, kita digantilah Bible sebagaimana sumber aslinya kan Bible, Biblika atau Biblos. Anak Theos, Apostolos. Kan asik tuh Bang, kelihatan sekali oh ini Kristen gitu. Tapi kok terbungkus Islam sih ya? Gitu loh Bang. Kok ada serigala berbulu domba? Di luarnya kelihatan domba, dalamnya serigala, buas. Nah, ini yang harus diluruskan Bang. Kami umat Islam nggak boleh diam. Apalagi sekarang terbentuk apologi Islam di Indonesia. Sudah merambah ke seluruh provinsi di Republik yang kita cintai bersama. Itu Bang. Silakan Bang Tina, tanggapi Bang. Mana nih host, dia kok nggak menjawab host? Dipanggil dong. Bang Tina. Halo. Nah, Halo. Nah, Bible dengan Alkitab berbeda, namun isinya sama.
Bible itu adalah buku orang Batak. Sedang Alkitab sudah menyeluruh. Kenapa sampai ke Bible duluan itu? Apa memang Bible duluan? Isinya sama semua. Kenapa mesti Bible? Bibel. Sudah bang, biarkan dulu dia bicara. Jadi Tanggapi. saya rasa kalau masalah untuk menghormati, memang itu kita harus saling menghormati agama yang ada di Indonesia. Tidak ada saling menjelek-jelekkan. Ini kita tonton YouTube, asik dibahas itu Alkitab, Bible, Alkitab, Bible. Itu yang kita tidak. Ya gimana dibahas. Ada lagi yang bilang, aduh kita bingung lah Pak, bingung. Oke Pak. Jadi Pak Oke, Tina siap. jadi Pak Tina tadi ini nggak mendengarkan jawaban Bang Juma. Itu bahasa Indonesia loh, gini loh Bang. Iya. Ya, buku yang Anda pegang sekarang ini, ya Bang ya, yang Ya. Anda katakan buku suci, itu Ya. dibawa oleh Belanda. Dibawa oleh Belanda itu bukan sampulnya Alkitab, tapi sampulnya yang dibawa Belanda itu Bible atau Biblos, begitu ya. Siap. Nah, setelah sampai di Indonesia, kok berubah nama menjadi Alkitab? Sedangkan Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Alkitab itu artinya adalah sebuah buku suci, Al-Quran. Sedangkan Bible itu kumpulan buku-buku. Nah, kenapa bisa berubah nama? Memakai nama lain Al-Quran. Itu loh. Nah, yang cari gara-gara di sini siapa, Bang? Tidak, yang mencari gara-gara. Nah, kenapa bisa diganti namanya menjadi Alkitab? Kenapa bukan Bible aja? Kalau masalah Bible itu kan masih tetap ada Bible. Ya, itu Alkitab sekarang jadi lembaga pula lagi, lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau di Sumatera Utara umumnya masih pakai Bible. Ya silakan saja, tapi nggak semua Sumatera Utara itu bukan Indonesia saja di sana. Ini menyebar ke seluruh provinsi, Bang. Ya udah, kami masih pakai Bible di Sumatera Utara, tidak ada Alkitab. Ya baguslah, Bang. Di sana juga nggak ada kata Allah ya, debata ya. Di situ ada, di situ tidak Allah. Oh ya nggak bisa, Bang. Allah itu apa? Sang Pencipta. Loh, kok berubah nama, Bang? Sang Pencipta Allah. Kalau di Alkitab itu, di Bible itu bisa dibilang Yahuwah. Ya kenapa Anda mempergunakan kata Allah, Bang? Di mana dasar hukumnya? Di Alkitab itu, di Bible itu sudah ada. Nggak ada di original teksnya kata Allah itu, nggak ada, Bang. Nggak ada. Tak bayarin kalau ada, Bang. Kan bahasa Tapi Bible, begini, kan original teks makanya Bible, di Bible dengerin ini- dulu, Bang. Kan original teks Oke, Bible siap. Anda itu kan, original teks Bible Anda kan Yunani, Bang, bukan Arab. Sedangkan di Bible itu ada Allah menciptakan Nggak langit ada, dan Bang. bumi. Itu terjemahan. Itu terjemahan yang keliru. Nggak ada kata Allah di Bible, Bang. Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan di Beresit bara Elohim itu, Bang. Elohim yang menciptakan, bukan Allah, Bang. Jadi kalau di Bible masih Allah menciptakan langit dan bumi. Ya berarti Anda ke Islam-Islaman namanya itu, Bang, mempergunakan sembahan umat Islam. Kenapa nggak memakai Tuhan Anda aja, Yesus? Kenapa ini Kristen ini gengsi mempergunakan nama Yesus? Kenapa diganti menjadi Allah gitu lah? Kenapa gengsi pakai nama Yesus? Begini, kalau pertama penciptaan adalah Allah. Nah, itu berarti Anda Islam kalau begitu, Bang. Anda Muslim. Sesudah banyak dosa, terjadi air bah, berdosa lagi, makanya Allah utuskan anaknya Yesus Kristus. Oh enggak, ini yang keliru nih. Sudah mempergunakan kata Allah, Anda mengatakan Allah punya anak. Nah, ini nggak benar, Bang. Karena Bapak itu
bisa menjadi apa? Karena sebelum pun itu, sebelum ada penciptaan, dia sudah ada. Sebelum langit dan tanah semua diciptakan, dia sudah ada. Bang Tina, Tuhan Dan Anda dia siapa? nanti Bang Tina, Tuhan Anda siapa sih? Tuhan Anda siapa? Kalau Tuhan Yesus, Yang menciptakan alam semesta siapa? Bapa, dia Berarti itu. bukan Yesus. Bukan Bapa. Tuhan Anda Yesus yang menciptakan Bapak. Dia itu sebenarnya itu Bapa Tuhan. Enggak, yang Anda sembah itu Bapak atau Yesus? Jelas kalau dalam penciptaan adalah Bapa. Berarti Yesus tidak menciptakan. Yesus tidak ada penciptaan. Berarti Yesus itu ciptaan. Dia anak. Ya, Tuhan Anda yang mana, Bapak atau anak? Ya terhadap Bapa. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya kalau di dunia dia kita Tuhan. Berarti ada Karena dua dia Tuhan. turun ke dunia. Berarti ada dua Tuhan. Ya kalau masalah itu Bapa, Anak, Roh Ya, Kudus. iya, Pak, tiga Tuhan. Tapi namun satu pekerjaan, Enggak, Tuhan Anda tiga atau satu? satu tetap. Siapa itu? Dia yang menjadi Bapa, dia yang menjadi Anak. Naik ke surga, dia Bang. jadi Roh Kudus. Bang, kalau Tuhan Anda satu siapa? Itulah Bapa. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan. Tetap juga Tuhan dia, karena dia sudah datang ke dunia menjelajah di manusia. Oh, berarti Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tiga Tuhan gitu. Dianya itu. Dia Tapi juga. namun Tritunggal. Tritunggal. Berarti tiga. Tiga pekerjaan namun satu. Jadi Bapak sama Yesus sama. Sama? Yakin? Yakin? Yesus punya kepala, Bapak punya kepala nggak? Sama? Oke. Yesus pernah disunat, Bapak pernah disunat? Masalah sunat, masalah makanan, itu kalau masalah sunat, oke, perintah. Enggak, Tapi- bukan itu. Anda mengatakan kami tadi, juga umat Kristen, Bang, ada yang disunat. Anda tadi mengatakan Bapak sama Yesus sama. Ya. Ya, sama Tapi kami artinya. sama Kristen pun ada yang disunat, ada yang puasa. Enggak, saya enggak bahas itu, Bang. Anda tadi jadi- mengatakan Bapak dan Yesus sama, betul? Ya. Betul. Oke. Anaknya Maria yang mana? Bapak atau Yesus? Itulah Yesus yang menjelma menjadi manusia. Jadi anak Maria bukan Bapak. Dia juga dia itu. Berarti anak Maria adalah Bapak juga. Dia Yang menciptakan Maria siapa? ya Bapak. Berarti anak menciptakan ibu. Ya kenapa tidak boleh? Oh, Dia bisa boleh. kemana-mana. Ya, Dia bisa kemana-mana. Demi penyelamatan dosa manusia di dunia, bisa dia menjelma menjadi manusia. Terus Tuhannya Maria siapa? Bapak, Anaknya Maria? anaknya Maria itu Tuhan Yesus, Bapak juga itu. Oke, anaknya Maria Bapak, Tuhannya Maria Bapak. Jadi anakku adalah Tuhanku. Iya. Oh, Kenapa? smart. Karena dia hanya perwakilan. Mantap. Jujur Bapak Hanya ini. Jujur. Jujur. Ya udah kan yang hanya minjam rahim. Iya, meminjam rahim numpang lewat ya. Ya lah, kenapa? Kalau Bapak itu kan bisa aja. Jadi Bapak pernah jadi bayi. bisa. Jadi Bapak sang pencipta itu pernah jadi bayi ya. Kalau memang suka dia, pernah. Kenapa? Iya. Jadi Bapak yang Maha Besar ini pernah mengecil. Pernah. Itu Pernah. waktu lahir. Waktu lahir mengecil dia. Jadi Bapak ini pernah tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya waktu bayi. Dia waktu di dunia jadi manusia. Bukan Bapak itu. Bapak juga, tapi rohnya sudah naik, dia manusia yang tinggal. Loh. Ini bayi ini Bapak atau bukan? Bayi itu Bapak. Oh, Bapak. Jadi anaknya Maria Bapak bayi.
Bapak Jadi- sang pencipta. Jadi sudah bayi, sudah bisa disebut bapak ya, bapak bayi gitu ya. Kalau sang pencipta itu Bapak itu, kemana saja bisa dia. Demi penciptaan, demi penebusan dosa, bisa aja dia, Pak. Maria tahu nggak sih kalau anaknya itu adalah bapak? Karena sudah diapakan oleh, sudah dibicarakan itu sebelum dia melahirkan. Enggak, Bang Tina, Maria tahu nggak sih kalau anaknya adalah bapak? Maria tahu itu anaknya Tuhan. Akan kau sebut namanya Tuhan Yesus. Jadi Maria itu menyembah anaknya ya? Iya Pak Tina ya. Jadi Maria itu menyembah Ya anaknya ya Pak menyembah lah, Tina? karena dia sudah Tuhan. menyembah. Ya menyembah lah, karena anaknya Kalau- sudah jadi Tuhan. Kalau bayi ini lagi tidur bisa disembah nggak? Sama dengan begini, kalau Ya, gimana? anak kita jadi presiden gimana, nggak hormat kita? Jadi kalau anak Anda presiden, Anda juga ikut presiden? Enggak, kita hormat. Itu presiden kita. Oh iya, tapi menghormat itu menyembah ya? Bukan, ya mau menyembah, mau apa, kalau disuruh sembah. Oh. Jadi Anda pernah sembah Jokowi? Kalau disuruh sembah, kalau itu aturan. Oh iya iya. Pernah disuruh nggak? Karena tidak pernah jumpa, Kalau Anda jumpa Jokowi, Anda sembah? kalau katanya sembah namanya pemimpin negara. Kenapa? Oh, jadi manusia boleh disembah ya? Kenapa nggak boleh? Sembah sujud kita boleh. Sembah sujud ya. Iya, ya Anda sembah aja nggak apa-apa sesama manusia, nggak apa-apa bang. Nggak ada yang ngomelin kok. Silakan saja kan, Anda bebas kok. Jadi Bunda Maria itu menyembah anaknya ya? Ya karena anaknya sudah menjadi Tuhan. Ya kalau anaknya lagi tidur, bagaimana? Dibangunkan dulu atau bagaimana? Itu hak sang pencipta, mau tidur mau apa dia, terserah dia. Oh, jadi pencipta boleh tidur? Kenapa tidak boleh tidur, itu suka-sukanya? Oh, suka-sukanya. Kalau pencipta lagi tidur, siapa yang jaga alam semesta Pak? Pencipta tidur. Oh, kalau masalah alam semesta ini Pak, tidur pun dia bisa tahu nih gimana nih keadaan Oh, yang iya, iya. diciptakannya nih. Namanya Waktu- kan pencipta. Sama itu kalau kita ciptakan sesuatu itu hak kita boleh. Udah tahu kita itu. Tapi ini bayi bapak ini dia belum bisa berjalan Pak, harus digendong ke kamar mandi. Gimana itu Pak? Ya kalau memang itu harus digendong. Oh, jadi Tuhan Bapak Ngapain digendong. kita urus? Nah, karena Kenapa Maria dia- punya yang dikandungnya sudah tahu dia jadi apa dia yang dikandungnya. Terus kenapa dia butuh ASI gitu loh Pak? Kan Tuhan kok butuh ASI? Di mana Bapak lihat dia minum ASI? Ada Pak. Di mana Tidak, coba buka. Di mana dia minum ASI? Ada Pak. Coba buka. Ntar saya buka Pak tuh. Bukakan dulu. Ada Pak. Di Lukas 11:27 Pak. Sebentar, Lukas 11:27. Iya Pak. Waduh, suara bocah itu. Lukas 11:27 Pak, ada Pak. Sebentar, Lukas 11. Tapi bagus, halus ya Bapak. Ini dia punya Bible, beda sama yang lain. Ya memang kita Bible ini. Iya, silakan Pak. Saya hormat kepada Bapak. Saya salut dibanding yang lain. Palparo. Mas Paro, Mana Bible? mana Bible Mas Paro? Bible mana? Kemarin di waktu itu dia lagi kelihatan. Oh, dibawa ke gereja ya Pak, nggak dibawa pulang ya?
Dibawa ke gereja cucu-cucu ada apa ini? Di ini kali Pak, di laci lemari Pak, atau di Tidak dibawa cucu dia ke gereja. oh gitu. Oke, Lukas berapa tadi? Lukas 11:27 itu loh, ini loh. Dibesarin ya. Bisa nanti saya pelajari dulu. Nah ini loh, itu ada di layar Pak. Itu ada di layar Pak. Lukas 11. Mana? Coba diperbesar. Itu besar Pak. Baca dulu ya. Ketika Yesus masih berbicara, berseluruhlah seseorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbagailah ibu yang dan susu yang telah menyusui engkau. Tuh disusui Pak. Ada kan Pak ya? Ada Pak ya? Ini Alkitab atau apa ini? Bible Pak, iyalah Pak. Bible lah Pak. Nggak mungkin lah kita mau kasih data bohong. Ini bohong, nggak mungkin bohong kita, nggak berani kita bohong Pak. Oke lah, nanti saya perhatikan di Bible dulu. Siap Pak. Saya salut kita sama Patina ya Ustaz ya. Nah, kita itu begini Pak, kalau saya itu jangan ada satu-satu. Tapi gimana lah kita bersilaturahmi yang baik-baik, biar berbeda-beda suku agama. Karena semua buku itu mengajarkan yang terbaik. Dan jangan saling memfitnah agama lain. Dan jangan mencela agama lain. Coba tampilkan Ustaz 2 Yohanes 1. Ustaz 2 Yohanes 1 10-11 coba Tad. Dia baca dulu. Siapa yang tidak toleran di sini? 2 Yohanes 1 Tad. Dibuka dong. Ustaz Arif. 2 Yohanes 1 10-11. Ustaz Arif. Ustaz Arif respon dong. Biar cepat mau mulai orangnya. Ustaz. Duh. Ustaz Arif kemana sih? Ya tadi ini Pak. 2 Yohanes 1 10-11. Bentar dulu. Jarak suruh anaknya lagi baca tadi. Kan disuruh toleran, berbaik hati sesama gitu ya. Nah, semua saya rasa itu agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama itu mengajarkan kejahatan. Baik itu Buddha, Konghucu, agama Islam, Kristen. Ustaz Arif kok lama Tad? Masih screenshot Bang? Oh di nggak bisa langsung dibuka. Nggak bisa. Nah, udahlah, untuk mungkin itu ada ganjalan itu. Jadi saya baca ya Pak ya. Ini ada di 2 Yohanes 1 10-11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Artinya Pak, kalau ada orang masuk ke rumah Bapak, ya bukan beragama Kristen, kamu tidak boleh menerima dalam rumahmu. Dan Bapak tidak boleh memberi salam. Kalau Bapak memberi salam, berarti itu tidak agama. nah itu Pak ada tanda di 2 Yohanes 1 10 Pak sampai 11. Dibaca dulu Pak. Karena saya ini orang berteman loh, orang berteman saya di Kota Medan ini berteman. Nah itu Pak, minta tolong anaknya baca lagi. Suruh baca anaknya Pak, yang keras Pak. Nah, udah pergi dia main-main. Jadi itu aja kalau sama saya itu Pak. Masalah agama itu mengajarkan semua kebaikan.
Tidak boleh kita saling membenci. Tidak boleh kita saling mengejek. Tidak boleh kita saling mencela. Masalah nanti kita di surga siapa yang masuk ke sana itu adalah kepribadian masing-masing. Walaupun katanya umat Kristen ada yang bilang karena sudah penebusan, belum tentu. Kalau memang tingkah lakunya Saya kasih tidak lagi bagus. satu data Pak sebelum kita akhiri ya. Kalau Anda masalah benci membenci ya, ini loh ya. Syarat untuk menjadi murid Yesus Pak, ini ya, sebagaimana tertulis di Lukas 14 nomor 26, syarat untuk menjadi murid Yesus itu adalah satu, atau saya bacain aja ya Pak ya, jikalau seorang datang kepadaku. Jadi jika seorang datang kepada Yesus, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi syarat untuk menjadi murid Yesus itu harus membenci ayah, ibu, anak-anak, saudara laki-laki dan perempuan, bahkan dirinya sendiri. Jadi ajaran kebencian itu memang harus ada supaya menjadi murid Yesus, begitu Pak. Itu di Lukas 14:26. Lukas 14:26 Pak. Lukas 14 ayat 26. Iya. Iya betul. Nanti saya perhatikan, saya baca Lukas 14 ayat 26. Iya. Ya itulah kira-kira ya Pak. Kalau saya pribadi beragama ini yang baik-baiknya aja saya ambil. Ya tapi di dalam Bible Anda Yesus berkata, ini Pak ya, saya baca data lagi Pak ya. Aku tidak aduh apa itu ya, sebentar ya. Aku tidak membawa damai di muka bumi ini. Aku datang tidak membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Loh Pak, ada tertulis Pak. Di mana tertulis itu di Matius 10:34. Saya baca ya Pak ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi Yesus itu datang di muka bumi tidak membawa damai Pak, tapi membawa pedang. Matius 10:34. Matius, bukan oke. Karena saya ini Pak, kalau begini pun di balik itu ada juga ajaran yang terbaik. Karena saya juga saya baca Bible saya itu semua banyak terbaik. Ya itu aja sama saya. Tapi kalau ada begini nanti saya coba saya baca. Ya siap Pak Tina, siap. Oke, Makasih Julia. Pak. Iya Pak, makasih Pak ya. Oke, siap. Iya ya. Terima kasih atas kejujuran Anda Kristen yang baik. Diskusi bertanya kita jawab. Terus Anda kalau tidak tahu akan mempelajarinya nanti. Ya lebih baik begitu Pak daripada ngeyel tidak tahu apa-apa tapi ngeyel. Lebih baik legowo nanti didiskusikan lagi sama pendetanya nanti Pak Tina. Nah, sudah tidak apa-apa, nggak usah pendeta itu belum tentu lebih pintar dia dari kita itu. Oh iya Pak. Lebih bagus kita belajar. Itu aja. Betul, Karena betul. dari kita sering belajar kita tahu. Oke sudah Pak ya. Siap Pak, makasih Pak Tina ya. Oke. Ya, salam buat keluarga Pak, sehat selalu ya Pak. Amin. Hebat nih Pak Tina nih, diskusinya baik, santun, ya kita harus santun gitu. Gimana host? Saya tutup juga dulu yang ada di YouTube ya. Iya Bang Andi. Terima kasih yang ada di Andi Slebe Channel. Sekian dulu live kita pada kesempatan kali ini. Mulai dari tadi diawali Ustadz Tata, kemudian Ustadz Kei nongol di sini. Alhamdulillah Ustadz Kei nama bisa bergabung bersama kita, melaporkan aktivitas yang ada di Majelis Ulama Indonesia.
kemudian diisi langsung oleh Bang Juma. Komplit sudah, ada Ustadz Tata, ada Ustadz Kainama, ada Bang Juma, komplit sudah. Terima kasih buat semuanya. Sekiranya ada kata-kata hilap dari kami mohon maaf. Ini hanya diskusi, edukasi, bukan provokasi. Semoga teredukasi buat kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.